Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua teka-teki situasi terkait dengan Andre Onana untuk musim depan nampaknya semakin terang ya. Kalau dari informasi yang gua dapatkan, Manchester Evening News Samuel Luhrs mengatakan kalau Ruben Amorim ini menikmati hubungan yang baik ya dengan Andre Onana dan diekspektasi akan tetap stay di Manchester United untuk musim depan. Sebelumnya dari ESPN Argentina, Manchester United sempat dikaitkan dengan Emiliano Martinez yang disebutkan bahwa Manchester United menginginkan sang penjaga gawang ini untuk musim depan dan mereka sudah melakukan kontak dan diinformasikan Andre Onana akan cabut ya. Dan setelah cabut ini Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan Emiliano Martinez. Di situasi lainnya juga terkait dengan Mbeumo, disebutkan Andre Onana ini memiliki peran yang besar di dalam meyakinkan Bryan Mbeumo untuk ke Manchester United karena keduanya sama-sama membela tim nasional Kamerun. Ada juga pendapat dari legenda Manchester United, mantan CEO dari Ajax yang juga pernah bekerja sama dengan Andre Onana di Ajax ya, Edwin van der Sar. Intinya ya dia masih sangat percaya dan memberikan semacam kayak support untuk Andre Onana dan ya dia sangat percaya ya dengan kemampuan dari Andre Onana untuk mengarungi di musim depan bersama dengan Manchester United. Dari Rob Dawson, ESPN mengabarkan bahwa Andre Onana percaya kalau dia tetap akan stay di Manchester United musim depan. Tidak ada tawaran yang solid dari Saudi saat ini. Ruben Amorim secara jelas mengatakan ya setelah musim yang sulit tidak ada pemain yang digaransi memiliki tempat. Tapi dia juga tidak bisa merombak semua anggota skuad di satu jendela musim panas. Nah, ini berarti mendekati dari apa yang gue perkirakan dengan banyaknya kritikan, pendapat dari berbagai pihak ya termasuk juga di media yang termasuk yang menurut gue menyoroti betul situasi Andre Onana. Andre Onana nampaknya akan tetap stay di Manchester United musim depan. Gue sudah pernah katakan atau sudah pernah gue ungkapkan ya pendapat gue terkait dengan posisi penjaga gawang. Idealnya Manchester United melakukan peremajaan atau pergantian di posisi penjaga gawang dengan apa yang terjadi dengan Andre Onana. Tapi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Ini sudah pernah gue katakan dan akan lagi-lagi gue ulangi karena ada banyak pendapat mungkin juga ya di kolom komentar. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya sah-sah saja tapi dengan keinginan yang gue sebutkan pun juga gue sadar ini bukan hal yang mudah dari Manchester United untuk melakukan pergantian penjaga gawang. Salah satu halangan terbesarnya ataupun tantangan yang terbesar adalah terkait dengan situasi finansial. Sudah pernah gue ulas juga bahwa angka PSR itu ada di angka 30 juta euro untuk penjaga gawang 29 tahun kalau tidak salah Andre Onana ini. Ini bukan hal yang mudah. Dan kalau kita berbicara tentang satu musim lagi, di musim panas tahun depan valuasinya akan lebih turun lagi sehingga gue perkirakan akan lebih mudah untuk bisa melakukan peremajaan posisi penjaga gawang. Tapi, nah, menurut gue kalau Manchester United melakukan pergantian penjaga gawang dimulai dari musim panas tahun depan terlambat. Saat ini ada peluang besar bagi Manchester United untuk mempersiapkan ya pergantian posisi penjaga gawang. Jangan sampai tunggu musim depan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah siapkan pengganti Andre Onana dari saat ini. Diincar, dimasukkan ke daftar, tidak. Tapi didatangkan. Namun, seperti gue katakan, Manchester United hanya bisa mendatangkan kalau melepas. Berarti harus ada yang dilepas dong. Andre Onana, tadi sudah disebutkan, tetap akan stay di Manchester United musim depan. Tom Heaton disebutkan akan diperpanjang satu musim lagi di Manchester United. Altay Bayindir. Menurut gua Altay Bayindir dengan apa yang ditunjukkan di Manchester United belum dalam kapasitas menjadi kiper utama Manchester United mulai musim depan. Artinya apa?
kuncinya ada di Altay Bayindir. Gue lebih memilih saat ini ya, dengan realita yang ada, sekali lagi dengan realita yang ada, lepas Altay Bayindir, datangkan penjaga gawang yang menjadi proyeksi untuk menggantikan Andre Onana mulai musim depan. Itu satu. Nomor dua, ya ini akan menjadi tugas yang menantang bagi tim kepelatihan, terutama posisi penjaga gawang Jorge Vital ya, ini merupakan pelatih penjaga gawang kan di Manchester United ini, untuk memperbaiki situasi penjaga gawang secara keseluruhan, Andre Onana secara spesifik. Nah ini menurut gue hal yang harus dilakukan, bahkan dimulai dari musim panas ini. Jadi mencari kiper proyeksi pengganti Andre Onana untuk musim depan, dan untuk musim depan juga karena realitanya sekali lagi Andre Onana akan tetap stay di Manchester United ya. Ini akan menjadi tugas dari pelatih kiper utamanya untuk bagaimana bisa meningkatkan performa. Dan ini juga merupakan salah satu tugas besar dari pelatih. Bukan hanya untuk menggunakan pemain saja, tapi justru ketika ada pemain yang performanya sedang tidak bagus atau tidak sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, ya dipacu dengan metode latihan, dengan support, dengan banyak hal supaya bisa meningkat penampilannya. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka kredibilitas dari penjaga atau pelatih penjaga gawang Jorge Vital ya, dan juga nantinya tentu saja penanggung jawab utamanya adalah Ruben Amorim, ya ini bisa dikatakan bahwa mereka memiliki atau Manchester United memiliki tim kepelatihan yang memang berkualitas yang bagus. Karena menurut gua tim kepelatihan yang bagus ataupun pelatih yang bagus itu bukan hanya pelatih yang ketika tidak sesuai dibongkar, dirombak, datangkan pemain yang diinginkan. Tidak seperti itu. Karena tadi disebutkan juga di artikel bahwa tidak mungkin melakukan perombakan secara besar-besaran di skuad Manchester United hanya di satu jendela transfer musim panas ini. Artinya apa? Akan ada pemain-pemain yang mungkin tidak sesuai atau belum sesuai penampilan dengan apa yang diharapkan oleh Ruben Amorim, yang akan tetap stay di Manchester United untuk musim depan. Lalu bagaimana keadaannya? Apakah tidak dipakai pemain-pemain seperti ini? Ya itu bukan realistis juga. Ya tugas dari pelatih yang harus bergerak di salah satu poin, yaitu adalah meningkatkan kapasitas dari pemain-pemain tersebut dengan seperti gue katakan tadi ya, menu latihan, support, hal-hal lain yang mereka bisa lakukan. Dan ini menurut gue juga termasuk di posisi penjaga gawang. Ya gue secara ringan amatiran, mungkin ada banyak pendapat yang mengatakan Manchester United tidak akan kemana-mana, akan lebih jeblok lagi, bla 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 kalau Andre Onana menjadi kiper. Gua secara keseluruhan gue tidak melihat tentang Andre Onananya. Yang gue harapkan adalah Manchester United ini tetap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan penampilan juga lebih baik dari musim lalu. Sepak bola ini adalah permainan tim. 11 pemain di atas lapangan. Ada juga pemain di bangku cadangan dan juga pemain yang tidak berada di bangku cadangan. Ada 2 tempat setidaknya yang menjadi titik penting, yaitu adalah stadion tempat bertanding dan juga Carrington tempat latihan. Jadi memang ada banyak faktor di sana. Dan secara keseluruhan, mau tetap Andre Onana, mau tidak, gue berharap yang positif di Manchester United. Gue tidak mau lantas menjadi terlalu a priori ya, sebagai seorang fans yang ringan amatiran ini, lalu menjudge bahwa kalau pakai Andre Onana maka Manchester United akan jelek, karena itu bukan harapan gue. Realistisnya apakah akan menjadi seperti itu? Belum tentu juga ya, karena sekali lagi gue tekankan, tadi gue sudah sebutkan, sepak bola adalah permainan tim, bahkan tim yang sangat besar sekali, sehingga ya mudah-mudahan keadaan ini bisa lebih baik, walaupun dengan situasi misalnya Andre Onana ini tetap menjadi penjaga gawang utama di Manchester United. Musim lalu, musim sebelumnya, kalau mau berbicara tentang realistis, yes, atau realita, bukan realistis, realita, yes, dia banyak melakukan error, kesalahan, bahkan banyak juga dia menjadi biang kekalahan dari Manchester United. Tapi di sisi lain juga, kalau gue tengok tahun lalu di bulan September, dia menjadi pemain terbaik bahkan ya, bulanan bagi Manchester United. Artinya, dia punya kapasitas untuk tampil luar biasa. Bahkan ada beberapa penyelamatan dia, salah satunya ketika menghadapi Crystal Palace, menjadi penyelamatan terbaik. Artinya sekali lagi, secara kapasitas, dia pernah mencapai titik yang bagus gitu.
Tinggal bagaimana ini diulangi lagi. Dan kalau melihat perjalanan penjaga gawang di Manchester United tidak pernah mudah. Penjaga gawang seperti Edwin van der Sar, bahkan seperti penjaga gawang legendaris Peter Schmeichel ya, tadi Edwin van der Sar pun juga seperti itu. Tidak luput dari kesalahan. Dan bahkan ketika gue melihat penampilan dari David De Gea ya, di musim-musim awal itu juga bukan musim yang mudah bagi penjaga gawang Manchester United, dalam hal ini David De Gea. Yes, memang pada saat itu dia masih berusia sangat muda, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah memang pergantian posisi penjaga gawang di Manchester United ini jarang mulus, jarang langsung bagus begitu ya. Bahkan kalau ditarik, oke, katakanlah David De Gea ini usia muda, jadi wajar mungkin dalam tanda kutip mengalami periode kesulitan dan segala macam. Gua tarik ke belakang ketika misalnya bahkan penjaga gawang juara dunia Fabien Barthez datang ke Manchester United pun juga tidak memiliki musim yang mudah ya. Karena seperti gue katakan memang secara perjalanan proses pergantian penjaga gawang di Manchester United bisa gue katakan tidak pernah mudah. Dan salah satu faktor terbesar menurut gue justru bukan terkait dengan keadaan teknis, tapi situasi non teknis. Bebannya sangat berat sekali sih menurut gue. Dan ini yang memang menjadi salah satu perhatian utama. Kita lihat ya akan seperti apa musim depan. Jadi begitu tadi keadaannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, drop di kolom komen. Oh ya, gue ingatkan juga dari beberapa komen yang terjadi. Jangan judol Sobat Football United. Jangan judol. Lindungi diri Sobat Football United. Lindungi orang-orang terdekat termasuk juga dengan keluarga ya. Dengan menghindari judol. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.